Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Ini starting from the end, dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak? Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah. Pemirsa, kita bertemu kembali di wawancara eksklusif Karni Ilyas. Hari ini kita dapat kunjungan istimewa dari calon Wapres 03, Ganjar Pranowo. Selamat datang, Pak Ganjar. Selamat datang. Tapi saya predikatnya masih capres loh, bukan cawapres loh. Capres. Oke. Bayang, karena debat kemarin. Oke, terbayang-bayang ya Bang ya? Terbayang-bayang. Pak Capres Ganjar. Ini udah masuk injury time. Ya. Kalau orang Padang bilang main petang. Jadi main petang itu gak dapat bola, kaki pun disikat. Karena 5 menit lagi sudah selesai. Daripada kita kalah gak sikat kaki, ajar aja. Dan situasinya akan semakin panas. Udah panas. Dan saya sempat mengatakan saya khawatir ini Ibu Pertiwi. Saya bayangkan udah hamil tua. Ini salah-salah kita bisa rusak ini negara ini. Namun Mas Ganjar itu saya panggil Mas saja belum jadi presiden kan. Boleh. Kalau presiden itu masa Pak Presiden itu. Lah dari survei itu angkanya masih paling bawah. Banyak dari mayoritas survei. Dan walaupun ketika saya melakukan polling, Mas Ganjar 2 kali polling, Mas Ganjar itu juara. IOC mengadakan polling. Itu 2 kali kita lakukan dalam jangka waktu yang lama. Tetap Mas Ganjar. Jadi saya juga kok di saya paling puncak, kok tempat lain bisa nomor 3. Apa tanggapan Mas Ganjar? Tidak apa-apa, jadi ketika polling dilakukan, survei dilakukan, orang bertanya dan hasilnya itu, kalau buat kami Bang Karni, itu kita terima sebagai data dari pollster yang disajikan. Sikap kita satu adalah nggak usah emosi, biasa saja, tanggapi seperti kondisi yang ada. Toh di antara para pollster hasilnya juga beda-beda. Jadi kita pakai untuk koreksi kita. Yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita semakin banyak bertemu masyarakat untuk meyakinkan bahwa Ganjar Mahfud adalah pilihan yang benar. Maka diskusi berikutnya biasanya adalah bertanya program. Menyampaikan aspirasi dan membahas fakta dan data.
Seperti ketika saya ketemu dengan masyarakat, saya tanya, apakah pembagian BLT, PKH sudah tepat sasaran? Anda tanyakan, pasti jawabannya akan serentak, belum. Apakah pupuk tersedia dengan cukup? Pasti jawabannya tidak. Apakah harga beras sekarang murah? Tidak. 14.000, 13.000 yang paling murah. Bahkan 15.000 rata-rata di beberapa tempat. Nah, dari cerita ini sebenarnya kita bisa melihat kondisi real dan suasana kebatinan yang ada di hati rakyat. Saya keliling Bang ke seluruh tempat di Indonesia, saya nginap di rumah penduduk, kami berdialog. Maka kondisi praksis yang ada di lapangan, saya jadikan sebagai cara, metode untuk mengkonfirmasi survei. Maka kalau saya, biarkan saja itu koreksi buat kita untuk memacu kerja kita ke bawah. Tapi suasana yang saya rasakan di masyarakat, mungkin loh sama dengan tadi data yang Bang Karni sampaikan di 2 kali polling itu. Ya, tapi menurut Mas Ganjar di lapangan keadaannya mengecewakan. Kok bisa di angka itu beda? Saya pernah bertanya kepada ahli yang jagoan polling. Kalau tidak salah dulu pernah ada Jimmy Carter lawan siapa itu bintang film Ronald Reagan ya. Iya, Reagan. Dan saat itu sudah ada polling ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Suasana yang terjadi di lapangan terkait dengan polling saat itu juga menarik menjadi pembahasan. Muncul istilah yang diberikan kepada saya waktu itu. Mas Ganjar, saat itu terjadi di lapangan penggaraman. Apa itu penggaraman? Conditioning yang ada di lapangan. Sehingga mungkin orang akan bisa ngintip lebih dulu apa metode yang dipakai, bagaimana cara mengambil sampel. Nah pada saat itu diberikan, oh jadi pernah ada presidennya. Maka kami ya biasa saja. Jadi silahkan angka ditampilkan, itu tidak pernah menggetarkan kami. Karena kami terus berjalan gitu. Biasa saja. Tapi ya dari tadi Mas Ganjar kan ke rumah penduduk, nginap di rumah penduduk, ketemu langsung dengan penduduk. Tapi kalau kita lihat dari APK misalnya, ya Mas Ganjar jelas kalah jauh, kalah masif. Betul. Baliho di mana-mana orang lain. Mas Ganjar jarang banget saya cari-cari. Lah itu satu. Kedua juga saya kok dengar DPC, PDIP di Jawa Tengah itu kering dana. Kering dana? Dana. Sementara orang lain berlimpah ruah. Jadi masihkah Mas Ganjar optimis untuk ini? Pada saat Pak Jokowi periode pertama kita kering, periode kedua tidak terlalu kering. Saya pernah running jadi gubernur, kering banget itu ya. Periode kedua tidak terlalu kering, jadi kita mengalami pasang surut seperti itu dan kita menang terus. Maka kalau kemudian tadi ada statement atau analisis mereka kering, nah pergerakan kami biasanya kader itu sampai anak ranting, cukup masif di level paling kecil, desa. Bahkan ada yang bergerak di level RT dan komunitas. Ketika mereka bergerak, kekuatan di kami itu adalah door to door. Maka kekuatan door to door itu yang bisa ngimbangi adalah orang yang terlatih. Kalau dia tidak terlatih, tidak bisa. Maka kalau ada partai terlatih, maka dia pasti bisa bersaing dengan kami. Kasus yang di Jawa Tengah. Tapi kalau tidak terlatih, pasti kami akan jauh lebih cepat. APK yang tidak ada, itu betul Bang. Kan dulu pertama kami pasang APK juga dicopotin. Dicopotin dengan kejadian. Di Bali, saya datang di Sumatera Utara, dicopotin sama mereka. Tapi muncul gerakan menarik Bang. Pak Ganjar, Mas Ganjar, udah deh nggak usah pasang APK di sana daripada dicopotin. Buat yang kecil-kecil aja saya minta saya pasang di rumah.
Setelah itu kita buatin, ya kalau APK kecil pasang di rumah ngapain lihat gambarnya Ganjar Mahfud kan. Akhirnya kita buatin Bang, kalender, ada orang, mau kita minta jam, kita buatin jam dinding gitu. Ini yang mereka pengen, kalau di dalam rumah kami siapa yang mau copot. Yang berikutnya lagi, banyak mitra tanding saya itu bagus-bagus APK-nya. Kalau saya lihat Ganjar Mahfud tuh APK-nya jelek-jelek. Ada yang gambarnya blur, nggak sama, masangnya miring begini, ukurannya beda-beda. Tapi Bang, itu yang meyakinkan kami bahwa itu gerakan bottom up. Ada yang sablon sendiri, tiba-tiba sekarang di mana Jogja. Buka sablon di beberapa titik tulisannya hanya 2 kata, satset. Kata satset kemudian menjadi identik dengan Ganjar Mahfud. Satset, 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 dan mereka sablon sendiri. Ada yang kaosnya bekas ya, ada yang baru, ada yang dijual gitu ya. Dan ini gerakan rakyat yang kami meyakini pada posisi tadi APK, kekeringan anggaran dan sebagainya yang mereka bergerak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Kan dia juga melihat referensi di luar. Oh, kondisi di luar seperti itu. Perdebatannya seperti itu. Maka masyarakat menjadi makin yakin preferensi apa yang dipakai untuk memilih. Jadi kekeringan atau kebasahan itu sangat relatif. Maju terus. Tidak menentukan juga untuk akhirnya, ya buktinya Mas Ganjar 4 kali tadi itu bilang menang terus. Ya, ya. Walaupun survei mengatakan tidak. Ya. Dan kering. Kering. Yang sana basah Bang ya? Apa? Yang sana basah? Enggak, lo lihat APK-nya Bagus-bagus ya. bukan bagus-bagus. Apa tuh? Sepanjang jalan di Oh, mana penuh. aja. Ya, ya. Kan itu kayaknya wah basah ini. Basah. Tapi ya ada yang menarik yang terakhir. Perkembangan terakhir maksud saya. Mas Ganjar mendorong Pak Mahfud untuk mundur dari Menteri Menko Polhukam. Sebenarnya alasannya apa? Konflik of interest. Ketika kemudian kita berada pada posisi sedang dalam jabatan publik, orang akan tergoda untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, apapun. Bang, kita lihat kok di TV One juga ada beritanya kan. Menteri promosi, ini bantuan sosial, ya, ditunjukkan, tidak dari siapa-siapa, dari kami gitu. Padahal itu punya negara. Videonya ada, diomongkan, silakan bicara terima kasih. Itu kan kalimat-kalimat yang mengarahkan. Atau membohongi? Dua-duanya sih, membohongi itu artinya tidak transparan, dalam arti sumbernya dari mana. Publiknya kan tahunya dari Mas Ganjar. Umpama ya. Terus yang kedua, mereka menggunakan fasilitas itu untuk ya kalau menyampaikan saja kan sebenarnya itu bisa disampaikan oleh PKH, tim yang ada di bawah, lurah, camat gitu kan. Tapi kan enggak ini. Semua turun berbondong-bondong rame-rame membagi. Bang, saya di politik udah lama Bang, yang gitu kita tahulah gitu. Nah, konflik interestnya terjadi. Maka saya diskusi panjang dengan Pak Mahfud, sudah lama sebenarnya. Pak, ini ketentuan yang ada, ternyata pejabat publik tidak harus mundur. Nah, kalau tidak harus mundur, ini ada risiko loh. Risikonya apa? Konflik of interest, dan mereka akan bisa menyalahgunakan kewenangan ini, menggunakan fasilitas negara. Iya betul juga, iya begitu. Nah, kita berdiskusi. Siapa yang bisa menjaga moralitas pejabat pada saat ini? Kita diskusi. Terus saya ditanya wartawan. Jadi bagaimana Pak Ganjar? Ya, ketika keputusannya membolehkan tidak harus mundur, apa yang terjadi? Kita sedang mengambil risiko itu dan risiko itu sekarang sedang terjadi. Maka publik kemudian melihat, oh iya ya, berat sebelah kalau begini. Maka saya sampaikan kepada publik. Jadi bagaimana Pak Ganjar baiknya? Ya sebaiknya semua mundur. Ya tentu pertanyaannya langsung ke pasangan saya. Bagaimana dengan Pak Mahfud? Iya sebaiknya sama karena Pak Mahfud ada di sana. Nah Pak Mahfud merespon kemarin sore. Ya tapi kalau hanya Pak Mahfud yang mundur yang lain tidak, apa pasangan
03 nggak dirugikan? Enggak. Enggak ada yang dirugikan gitu. Ya orang lain bisa pakai fasilitas. Silakan pakai fasilitas, tapi kita mengedukasi publik kan Bang. Mana sih fatsunnya, mana sih moralnya, mana sih etisnya begitu. Dan itulah faktanya. Publik kita edukasi. Dan publik tahu itu. Coba kejadian Kabupaten Batubara. Ada teleponan yang diindikasikan itu Forkompimda. Kenapa tidak ada yang sekarang mendesak agar dilakukan digital forensik? Biar kita tahu. Di Medan, guru mengarahkan. Udah jelas itu. Terus kemudian kok nggak ada yang memproses, aneh kan? Nah yang begini-begini ini fakta ada, potensi-potensi penyalahgunaannya sudah ada, dan kemudian kita membiarkan. Oh nggak fair, hamil tua. Tadi. Lah, banyak kan dari kubu 03 merasa ya katakanlah dicurangin atau dilanggar haknya atau tidak imbang tadi. Apa saja ya Mas Ganjar alami? Maksudnya? Ya pelanggaran-pelanggaran apa aja yang merugikan pihak 03 yang Mas Ganjar? Kalau awalnya Bang Karni ya, waktu itu terkait dengan pemasangan pencopotan APK saya awalnya. Terus kemudian kasus Aiman kan, wah ini sudah mendiskreditkan langsung, periksa dia. Pasti tertekan itu, nggak mungkin nggak. Tapi Aiman jurnalis sebelumnya kan, waktu itu dia jurnalis itu. Jadi disampaikan dia mendapat informasi yang dilindungi kan. Tapi tetap aja dia diproses. Sama kemarin terakhir si siapa, Tumpal atau siapa namanya. Yang ternyata dia projo, Daihat kan waktu itu juga. Tapi karena kemudian dia mengupload rekaman itu, dan itu rekaman yang kesekian kali yang benar diupload, diperiksa. Jam 3 dini hari diambil. Tapi alhamdulillah kita komunikasi dari tim kita ke penegak hukum menyampaikan agar semua diperlakukan secara fair. Nah contoh-contoh seperti itu, ya kita harus menghentikan Bang. Kita harus protes. Agar pemilu ini makin demokratis dan berjalan fair. Tapi kita tidak mengeluh. Kita bekerja terus. Maka saya bilang, kalau kita sudah sesuai aturan dan mereka kemudian mengganggu, tabrak. Masa kita ngeluh terus? Kayak orang nggak punya power, nggak punya kekuatan yang tidak bisa mengorganisasikan dan mengedukasi massa, kan gitu. Yang Mas Ganjar itu alamin sendiri. Semacam apa tekanan yang Mas Ganjar alami itu? Kalau saya nggak ada yang nekan saya, nggak ada, Bang. Aman? Ya aman lah. Ya, yang mau nekan saya siapa? Wong saya kemarin satu kubu kok dengan mereka. Ya karena satu kubu bisa ditekan dong. Enggak dong. Penjebrak kami bisa begitu. Enggak, justru dulu kan satu kubu, hampir 10 tahun kan. Ya, kami bersama-sama. Kan sekarang menjebrak. Ya, iya. Makanya kalau mereka menekan saya kan sungkan sama saya. Oh sungkan. Ya dong. Ya kalau takut udah gak ada lah takut. Bang, saya PDI Perjuangan Bang. 27 Juli kantor kami diserbu kurang apa kita? Ditindas kurang apa kita? Bagaimana cara kita melawan konstitusional? Kita pernah kalah, kita pernah menang, kita berkuasa terus sampai di ini kepercayaan masyarakat. Jadi nggak usah takut. Ada cara melawan yang baik. Baik, pemirsa kita rehat dulu sejenak. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja
yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Terima kasih. Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye untuk Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, Jangan Pak. di ini loh, presiden tidak boleh ini. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. dilakukan Ya, atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hah? Kampanye? Ya boleh saja saya kampanye. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Udah lihat penegasan Pak Jokowi. Makanya saya tadi heran, Mas Ganjar mendorong Pak Mahfud untuk mundur. Tidak ada aturan yang dilanggar. Boleh. Presiden pun boleh. Jadi pertimbangannya lebih etik dong kalau begitu. Kalau kita ada potensi pelanggaran dan kita tahu, kita orang belajar, kita berpolitik sudah lama, dan mengerti potensi kerusakan dalam proses demokrasi, apa kita mau biarkan? Kalau jawabannya iya, ya silakan. Apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita terhadap pendidikan politik hari ini? Kalau kemudian elit kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi, maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu aja, Machiavellis. Segala cara akan digunakan. Kita masih punya kok Bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Jangan dilanggar. Itu tidak elok, tidak baik, tidak etis, ada moral fatsun yang mesti kita berikan. Ada regulasinya, iya. Tapi pantaskah kita melakukan itu? Kepantasan dan kepatutan itulah yang kemudian publik akan menilai. Dan saya yakin publik paham betul pada soal ini. Pasti paham betul. Sehingga saya respect betul sama Pak Mahfud, yang kemudian beliau menimbang-nimbang, tidak tergesa-gesa, tapi menunggu momentum. Dan saya berharap kalau itu memang bisa dilakukan, ya contoh itu harus diberikan. Dan dimulai dari seorang Mahfud MD. Yang mudah-mudahan yang lain bisa. Selama saya debat Bang, Pak Mahfud debat, tidak ada di belakang saya menteri-menteri yang dari kami. Anda boleh bandingkan dengan yang lain. Jadi artinya kita pun menahan waktu itu. Tapi ketika kemudian seperti ini saya sampaikan juga pada para menteri, yang anggota partai nggak apa-apa, cuti aja nonton memberikan dukungan. Rasa-rasanya besok dalam debat terakhir mungkin mereka akan datang. Sekedar nonton saja. Sekedar nonton. Sekedar nonton. Bukan Kan tidak bisa kemarin show off kelihatan begitu kan. Jadi lebih dari potensi terjadinya pelanggaran kalau ya pejabat publik turun ke lapangan, ikut kampanye, itu yang Mas Ganjar lihat. Iya, dan Potensi, kan? ada klaimnya kan. Ini dari kami. Oh, Ya dong. Ya, udah Ketika memberikan bantuan ya pelan-pelan Bang cara masuknya. Diksinya kan pelan-pelan. Ya jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya. Ini dari kami loh. Kan kita tahu diksinya, kita tahu cara berkomunikasinya, kita tahu lubang jarum yang kecil itu mau dimasuki dari mana. Untuk menghalalkan. Maka saya bilang tadi, kalau semua sudah bebas-bebasan, maka yang akan terjadi adalah Machiavellis. Aturan hanya sekedar aturan yang pasti orang akan bisa mengangkangi gitu. Dan kita akan diketawain oleh rakyat gitu. nah itu udah termasuk pelanggaran belum? Kalau dari si aturan kan tidak ada yang terlanggar. Tinggal diaudit atau enggak. Diproses apa enggak. Bawaslu mengkonfirmasi apa enggak. Kan begitu. Nah kalau kemudian semua berjalan pada fungsi-fungsinya,
rasa-rasanya bisa banyak yang kena. Mungkin tim kami juga bisa kena. Maka saya selalu ingatkan pada para pendukung Ganjar Mahfud, hati-hati. Hati-hati jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Di jalan raya, penggunaan fasilitas. Saya pernah diundang Bang waktu itu, acaranya kok di masjid. Habis kita sholat, saya ditaruh di pinggir. Loh, tapi kan sebelah sini masjid. Saya protes, saya sendiri protes. Loh, ini nggak boleh. Nggak apa-apa Pak, ini sudah di luar masjid. Loh, ini gandeng satu pekarangan kok. Ini masjid. Akhirnya saya ngomong gitu. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong politik. Atau pada saat kami acara bersolawat, saya naik panggung. Bawaslunya keren. Ibu-ibu muda gitu. Mas Ganjar gitu. Nanti mau naik panggung ya? Iya. Tolong jangan bicara nomor 3, mengajak memilih atau menyampaikan program untuk kampanye. Makasih ya Anda mengingatkan saya. Saya omongkan Bang di depan umum. Kan saya punya pesan politik kepada publik untuk itu. Saya diingetin loh. Itu Bawaslunya keren, saya puji. Gitu. Atau saya ngawur-ngawuran aja. Selama ini kan udah banyak sebenarnya yang begitu dilaporkan oleh kubu 03 ke Bawaslu. Ada progres nggak dari pengaduan-pengaduan ke Bawaslu itu? Ada beberapa ya, tim hukum kita jalan. Umpama tadi, bukan tumpal, tadi namanya Palti. Palti itu Palti. Palti kemudian kita dampingi, datang dan kemudian selesai urusannya. Tidak ditahan dan sebagainya. Kita ikuti dan kita sampaikan kepada mereka. Maka ketika prosesnya masih berjalan, saya minta pada tim hukum agar kita tetap harus mendampingi. Itu yang kita diadukan dong. Iya. Yang kubu 03 mengadukan. Yang mengadukan ya masih ongoing, makanya tadi didampingi itu tadi. Kita mengadukan beberapa itu masih didampingi, belum putus gitu. Saya lupa persisnya kalau nggak salah ada yang masuk di dalam persidangan Bawaslu, tapi saya tidak lupa, tidak hafal detail kasusnya. Tapi ada yang di follow up ada. Apa tanggapan Mas Ganjar? Kalau saya dengar, ya karena udah injury time barangkali, awal Februari ini kalau 02 tidak mencapai lebih dari 51, Pak Jokowi akan turun gunung kampanye. Awal Februari, sebelum pencoblosan? Iya. Ya awal Februari kan udah habis kampanyenya. Kalau umpama beliau turun gunung kan statementnya sudah disampaikan. Boleh loh presiden kampanye, silakan aja. No problem. Saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati. Setahu saya beliau PDI Perjuangan gitu. Ada kontak nggak terakhir dengan Pak Jokowi? Dan apa pembicaraan terakhir? Kontak enggak sekarang. Karena saya lari-lari kampanye kemana, ke sana kemari dan beliau pasti sangat sibuk. Jadi hampir-hampir sudah tidak. Ya kalau dulu kan, wah, kayak pacaran saya lihat. Kemana-mana ada dia, kalau Jawa Tengah ya, pasti ada Mas Ganjar lah. Ya kan saya gubernurnya, pasti mendampingi dong. Bukan karena sama-sama satu kubu waktu itu. Ya satu kubu, ada muka berkerut, ada rambut putih dari beliau. Iya. Dan politik berubah kan boleh, Bang? Iya sangat boleh. Boleh. Teman-teman saya pindah ke sana juga oke. Dan manusia pun boleh berubah. Makanya. Jadi kalau kami melihat dalam konteks relasi politik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua akan dicatat dalam sejarah masing-masing. Orang berubah karena sesuatu yang kemudian orang bisa menilai. Nggak apa-apa buat saya. Jadi kalau Februari beliau turun, kita persilahkan. Ya sampai Minggu Tenang lah. Minggu Tenang nggak boleh turun dong? Sampai Minggu Tenang. Maksudnya sebelum Minggu Tenang turun? Ya, oke. Sebelum Minggu Tenang. Nggak ngelanggar. Nggak ngelanggar, betul. Rasanya sekarang juga sudah turun dalam bentuk lain kan? Bentuk lain. Iya. Kalau ini tampil. Iya. Injury. Bang Karni tahu berarti. Tapi hubungan dengan Anies kena santer juga akan join antara 3 dan 1 kalau salah satu nanti lolos ke putaran kedua. Putaran kedua.
Kalau kita bicara putaran keduanya dulu ya Bang ya. Kalau umpama ada putaran kedua, jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Ada kemungkinan itu. Loh, apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. 2 pilpres sebelumnya, surveinya semua memenangkan Pak Prabowo, silakan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin? Nah ini ada 3 itu lebih complicated kan? Lebih complicated. Debat-debat kemarin juga kemudian memberikan preferensi. Pada saat debat capres yang ketiga, wah kan merubah konstelasi. Debat cawapres kemarin, wah jadi cerita rame. Merubah pemikiran publik pada soal itu. Jangan-jangan 1 dan 3 masuk putaran kedua. Atau jangan-jangan yang 3 malah 1 putaran Bang. Semua masih ada. Tapi kami komunikasi enggak? Oh kami ngobrol, kebetulan Bang, ini kebetulan. Pasangan 1 dan 3 ini 4-4-nya ini kuliahnya di UGM. Ya. Saya ketua alumninya, ketua Kagama itu. Jadi kami komunikasi itu udah lama. Berteman sudah lama dan sekarang kita dalam sebuah panggung kontestasi itu aja. Meskipun saya dengan Mas Gibran bukan dekat lagi saya. Saya jurkamnya Mas Gibran di Solo. Saya dekat banget. Saya juga jurkamnya Mas Bobi. Kalau Pak Jokowi jangan ditanya lagi ya, kita udah ikut terus dari dulu. Kita friend. Ya artinya kalau jadi komunikasi jalan lah. ya kalau begitu artinya kalau 3 dan 1 yang lolos, 3 dan 1 lolos, 2 nggak lolos, 3 akan joinnya dengan 2. Kan bisa dibalik begitu. Bisa. Kan seleksinya pasti mana yang cocok dalam sisi mungkin platform partai, ideologi, cita-cita dan sebagainya. Kalau kita orang simulasi kan apa iya semua mau bedol partai, bedol dukungan dari satu kelompok langsung pindah semuanya atau seleksi lagi. Kalau bahasanya Twitternya atau X-nya Denny Siregar, yang ini akan ke sana, yang ini akan ke sini. Yang ini akan kebingungan karena di sana ada mantan saudaranya atau mantan lawannya dan sebagainya. Sudah ada simulasinya sekarang. Dan kami membaca juga demikian gitu kan. Jadi umpama nanti katakan saya pakai pikirannya abang aja lah gitu ya. Asumsinya salah satu dari 1-3 atau 3 dengan 2 akan bertanding di putaran kedua umpama. Nanti partai mana yang akan masuk gitu kan. Pasti juga akan seleksi ulang, negosiasi ulang. Jadi ngobrol komunikasinya sebagai teman sebenarnya. Tapi kalau bicara soal koalisinya belum sama sekali. Ya sampai-sampai orang menduga kemarin debat calon presiden terakhir udah kompak antara pasangan nomor 3 capres 3 dengan capres 1 itu udah kompak ngeroyok capres nomor 2. Enggak lah, jangan baperan dong Bang. Enggak sabar, enggak kok. Sumpah saya enggak ngeroyok. Enggak. Koeksiden saja sebenarnya. Ya soalnya yang 1 udah jab terus. Terakhirnya hook mematikan datang dari 3. Enggak, itu enggak hukum mematikan. Itu sebenarnya hanya bertanya hanya untuk dijawab simpel saja. Apakah minimum essential force itu akan bisa dicapai? Karena ini persentase lagi sekian. Dan itu artinya sudah di ujung akhir jabatannya Pak Jokowi. Sebagai Menhan kan mesti rampung. Sebagai presiden, kelak kalau ini tidak tercapai, kalau Anda yang jadi presiden bagaimana? Kita makin lemah dalam pertahanan. Kan simpel Bang itu. Nah ini data saya gitu aja. Lalu dikatakan kan waktu itu, datanya salah. Loh yang benar mana kan gitu. Kalau saya bilang, salah, yang benar ini kan gitu. Tapi salah, yang benar mana? Ya ntar saya cari dulu kan nggak bisa. Jadi sebenarnya saya sedang nggak nge-hook gitu ya. Saya hanya bertanya biasa saja, untuk dijawab juga biasa. Tapi yang ya orang menginterpretasikan macam-macam terus jadinya hook gitu ya. Sampai ada meme-nya. Ya, kalau begitu biasa saja kayak apa yang hook nanti. Ya tunggu yang debat terakhir. Sabar, nggak ada hukukan besok. Besok lebih mengedukasi. Gitu Bang. Baik pemirsa, kita rehat lagi sejenak.
Ketika overlap kelembagaan ditanyakan kepada saya, maka saya sudah pelajari apa yang ada. Ini starting from the end, dan kemudian kita mesti memutuskan cepat. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari pendel Mas Anies biar berani. Apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri, itu mundur atau tidak? Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundurlah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Ya, di debat Capres kemarin itu, walaupun di survei-survei angkanya rendah, tapi di debat itu banyak pengamat yang bilang primadonanya itu Mas Ganjar. Bahkan Kompas paginya juga yang unggul Mas Ganjar. Itu orang melihat yang seperti Mas Ganjar tadi protes bahwa Mas Ganjar kasih hook. Ya gara-gara hook itu orang melihat. Itu gak bisa dijawab lagi pertanyaan. Makanya dibilang hook. Bagaimana persiapan ke depan nih? Yang debat yang ketiga lah. Ya, debat terakhir ya. Debat ketiga saya, ya, debat ketiga Capres ya. Insya Allah sudah siap karena isunya kan besok itu pendidikan, kesehatan. Ya 10 tahun saya ngurus itu Bang. Jadi mungkin orang akan bicara soal bagaimana kemiskinan bisa diselesaikan, ya tahapan-tahapannya, bagaimana problem pendidikan dilakukan, bagaimana problem keserah. Besok itu pasti bicara keserah akan kemana-mana itu, panjang sekali. Kami sudah siapkan data-data yang ada agar fair. Sekali lagi, agar fair, publik tahu, sehingga publik akan mengerti, oh pencapaian kita sementara ini bagus, ini kurang, ya, ini gagal. Kan nggak apa-apa Bang. Kan gagal itu oke juga kan sebenarnya dalam arti kalau 100% itu kan terlalu sempurna. Masa kita sempurna terus-menerus? Nggak mungkin lah. Pasti ada yang gagal, ya, tapi ada yang berhasil. Yang berhasil kita tunjukkan, yang gagal kita koreksi. Maka ya insya Allah besok lebih siap insya Allah. Tapi ya lebih siap, tapi posisinya kalau kemarin itu kesempatannya 1 dan 3 bisa menyerang karena yang kedua ini Menteri Pertahanan ini seolah-olah incumbent lah. Seolah-olah incumbent ya. Lah besok yang bisa jadi sasaran itu ya Mas Ganjar sendiri ya. sama Mas Anies. Ya. Bagaimana kita harus menjawab? Banyak yang bilang juga Mas Ganjar itu malah selama menjabat rakyat Jawa Tengah itu paling miskin se-Jawa. Ya, ya. Bahkan ada yang bilang prestasinya apa? Cuma main TikTok. Iya, iya. Teman saya yang ngomong itu. Iya teman. Iya, sahabat. Oh sekarang jadi jurkam saya yang paling hebat itu. Saya tahu. Iya. Karena ngomong jadi IMC. Iya, betul. Iya, iya betul. Terus ada lagi sahabatnya satu lagi. Apa prestasi Ganjar? Iya. Kedua, apa lagi dia bilang?
Pokoknya nihil lah. Ya, ya. Nah, dan sekarang ya masa klarifikasinya dari Mas Ganjar bahwa nggak ada prestasi apa-apa, kata mereka waktu itu. Walaupun sekarang pasti mereka akan jawab sebaliknya. Apa, politik boleh berubah. Ya, betul. Manusia boleh berubah. Terus yang kedua, ya itu kemiskinan tadi itu. Artinya gagal jadi gubernur. Ya, ya. Serangan akan ke sana. Kalau pihak yang dulu, yang kemarin diserang mau balas ya. Ya, ya. Apalagi yang terakhir nih. Udah dicoba Bang kemarin. Debat saya yang pertama saya sudah diserang. Debat saya yang pertama. Saya ingat betul waktu itu Pak Prabowo nanya saya. Pak Ganjar, itu pupuk di Jawa Tengah kok langka? Saya udah diserang sebagai gubernur gitu kan. Itu pertama. Pertama Bang. Kemarin juga diserang lagi. Apa tuh? Pak Jokowi mengeluh. Jalanan rusak. Oh iya, iya, iya. Oh kalau Pak Jokowi kan nggak nyerang. Kan Pak Jokowi nggak ikut debat sama saya. Kalau Pak Jokowi ikut debat, nyerang itu pada saat itu saya pas sama Pak Jokowi soalnya di situ memperbaiki jalan itu gitu. Dan Pak Jokowi nanyanya gini waktu itu. Jawa Tengah itu berapa persen jalan mantapnya? Oh ini Pak angkanya Pak, 88%. Oh 88%? Wah jangan bandingin sama Sumatera Utara. Di sana paling cuma 50-60%. Wah ini sudah bagus gitu. Beritanya ada Bang. Jadi itu bukan serangan. Bukan kemarin. Iya, maka dulu pada saat jalan itu mulai dicor itu sama saya. Tapi sekarang dibilang Jawa Tengah itu dari dulu rusak terus. Sekarang aja Solo aja yang bagus. Kemarin itu kau Iya. di koran dari ini. Ya makanya dibantu terus datanya diperbandingkan. Ya mungkin hari ini dibantu lagi sama Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi atas bantuannya. Ya. Pada saat debat pertama, saya ditembak soal pupuk. Lalu saya jawab, Pak Prabowo, Bapak apakah pernah keliling Indonesia? Bertemu petani dan bertanya, pupuknya cukup enggak? Pak saya keliling Indonesia Pak. Saya temui hampir di seluruh Indonesia pupuknya itu langka, mahal. Wabil khusus yang bersubsidi. Begitu. Subsidinya harganya bisa naik-naik. Padahal subsidi. Harganya sudah jelas. Dan Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Itu. Jadi itu pertanyaan jadi umpan lambung kan. Mungkin besok juga akan bertanya seperti itu. Nah saya akan jelaskan dengan data. Sehingga publik yang berasumsi saya tampilkan datanya. Apapun lah. Mau jalan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, anti korupsi, ya enggak, soal governance, ya. Seperti kemarin di KPK, sayangnya di KPK enggak debat Bang. Saya pengen kemarin sebenarnya, asik gitu kan. Bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana menciptakan, bagaimana menindak gitu. Tapi kemarin hanya statement-statement ya sudah. Tapi KPK bagus memberikan ruang kepada kita untuk menjelaskan soal itu. Jadi kalau besok nanti mau ditanya-tanya itu dan Bang Karni sudah kasih bocoran. Bocoran apa? Tadi itu nanti akan ditanya soal itu. Tak siapin nanti datanya. Kalau saya capres, pertanyaan saya itu. Itu ya, bagus. Saya nggak pernah ada prestasi. Jadi gubernur nggak prestasi, bagaimana di Indonesia nanti? Ya. Itu kayak mau dijawab pertanyaan teman-temannya yang jadi jurkam sekarang. Udah dijawab dan dia udah dikasih datanya semua. Oh iya ya, ini hanya soal kapan dia baca, 2 mau baca atau tidak, 3 mau dikasih informasi atau tidak begitu. Jadi udah clear. Udah jadi jurkam saya hebat kok. Udah, yes. Gitu. Kan prestasinya bisa di googling Bang. Ada nggak gitu? Sekarang Pak Jokowi kan minta ketemu sama Mega, kabarnya. Apa iya apa enggak. Tapi kabarnya melalui Pak Hasto dan Mbak Puan. Sama Mas Ganjar, ada nggak pembicaraan Pak Jokowi agar dipertemukan dengan Bu Mega? Enggak. Biasanya beliau kalau
hubungan dengan Bu Mega, setahu saya langsung. Ya satu utusan aja, apakah lewat Mas Hasto atau lewat Mas Pram biasanya, atau Pak Pratik gitu ya. Biasanya beliau-beliau ini yang sifatnya langsung. Kalau dengan saya tidak, dari dulu tidak. Nggak ya, karena dengan yang dulu-dulu dimintai tolong, Ibu Mega menolak, mana tahu lewat Mas Ganjar. Enggak. Sampai hari ini tidak. Tapi Mas Ganjar dengar toh bahwa Pak Jokowi minta ketemu Bu Mega. Enggak, saya enggak tahu itu. Makanya banyak orang juga tanya ke saya kemarin. Saya tahunya justru dari media. Apa betul atau tidak gitu. Soalnya kemarin Bu Mega ketemu saya di Bandung kampanye, Ibu enggak cerita, ulang tahun partai juga enggak cerita gitu. Saya ketemu orang-orang di istana yang biasanya juga kontak saya juga enggak gitu. Atau mungkin dia enggak mau ganggu saya karena lagi kampanye. Ketika nggak ada ucapan selamat dari Presiden Jokowi dan Presiden ada di mana, di Filipina. hari ulang tahun, bahkan karangan bunga pun tidak, apa ya dikatakan Bu Mega di internal? Enggak, Ibu Mega enggak menyinggung satu kata pun terkait dengan itu. Kalau saya ngelihatnya barangkali beliau lupa, biasanya ngirim ini enggak itu aja. Karena kemarin waktu Ibu ulang tahun kirim. Ya Jadi mungkin. yang kemarin lupa, Bang. Lupa. Stafnya begitu banyak. Ya lupanya bareng-bareng. Praktik. Oh, bareng-bareng. Ya bareng-bareng lupa pada saat itu. Kalau yang kemarin kan buktinya dikirim waktu ulang tahun Ibu. Itu kan hubungan pribadinya berarti bagus. Bukan berarti menyadari kesalahan. Bukan. Kalau itu sinyal politik boleh saja diartikan bahwa ini sebuah sikap begitu kan. Dan itu sah saja menurut saya. Ya boleh dong, saya Boleh, nggak kirim makanya. ke Mas Ganjar. Mas Ganjar nggak kirim ke saya. Iya. Wajar-wajar aja. Kan lupa gitu. Oh iya aku belum kirim ke Bang Karni ya kemarin gitu. Ya misalnya orang pacaran putus, ya nggak kirim, nggak pada lupa itu. Harusnya gua kirim nih hari ini, tapi gua keputus. Tapi itu pacaran Bang, ini sudah nikah Bang. Ini udah nikah, udah beranak Bang, ini bukan pacaran lagi. Apalagi begitu. Tapi kalau udah nikah biasa suka lupa kan Bang. Bukan cerai. Janda kan. Jangan-jangan statement itu. Wah itu harus ditanyakan dulu. Tabayun dulu biar jelas. Pemirsa, kita rehat lagi sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Saya ingin, tadi masih kurang, ya kemungkinan diserang juga, dan ini udah langganan sebetulnya. Cuma saya ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Selain dari Wadas itu adalah PKN ya. PSN. Terus yang sebenarnya terjadi di Wadas itu sehingga orang ribut itu mungkin Mas Ganjar bisa ceritain. Wadas ya? Ya kemarin waktu debat saya pikir itu dibahas gitu ya. Jadi kita udah briefing ke Pak Mahfud itu. Jadi Bang itu sudah belasan tahun mau jadi bendungan nggak jadi-jadi. Dan di sana ada Sungai Bogowonto itu juga meluap. Jadi sebenarnya sayang. Padahal banyak area pertanian bisa kita optimalkan kalau ada. Nah karena lama jadi PSN. Begitu PSN sebenarnya ya tinggal pembebasan tanah saja. Dan sudah berjalan. Sudah berjalan bahkan beberapa bendungan bangunannya sudah mulai dibuat. Nah karena query-nya kurang mau diambilkan. Dari mana kondisi yang paling bagus? Itu ada 2 tempat. Tempat yang agak jauh sudah ada. Dan tempat yang ada di Wadas itu. Dan secara geologis itu batuan. Nah pada saat itu bicara sama Kades.
kadesnya mau maju jadi kades. Nah katanya, kata masyarakat nih janjinya, oke aku dukung tapi nanti kalau ada urusan mau eksploitasi wadah jangan disetujui. Iya katanya gitu. Akhirnya enggak juga. Maka orang marah sama kadesnya. Itu sosiologis kondisi yang ada. Nah ketika kemudian ya marah, ya terjadilah situasi yang agak sedikit berbenturan begitu. Lalu sudah proses berjalan, mulai ada penilaian-penilaian begitu kan, pengukuran-pengukuran dan sebagainya, protesnya makin keras. Dan adalah advokasi-advokasi yang masuk di situ. Fair saja menurut saya. Saya kirim tim ke sana sebelum kejadian rame-rame bilang, Bang ini, ada apa sebenarnya? Ternyata satu aja Bang, pada saat proyek ini mau dilaksanakan, sosialisasinya kurang. Representasi masyarakat yang diajak untuk berembuk itu tidak mencerminkan kelompok-kelompok yang ada. Gitu. Penjelasan teknisnya tidak bisa diberikan karena mereka sudah menolak dulu, sudah hard feeling. Itu sebenarnya awalnya. Nah, kejadian rame, polisi turun tangan, wah rame sekali, diambillah beberapa orang. Judulnya diamankan. Judulnya diamankan. Saat itu saya lagi jatuh dari sepeda, tangan saya patah, keluar dari rumah sakit cuma sehari aja. Pak Kapolda kontak saya, Pak Gubernur kita mau kumpulkan media, kita mau media briefing terkait dengan ini. Oh saya datang ke Purworejo. Ada 4 yang saya sampaikan waktu itu. Saya bertanggung jawab. 2 bebaskan yang ditahan. 4 saya akan ketemu dengan penduduk. Ya. 3 ketemu dengan penduduk, dan yang keempat kami akan dialog. Dan saya datang ke sana. Nah akhirnya mereka keluar, komunikasi dengan kami tidak mau diangkut dengan mobil Brimob Bang. Terus telepon, Pak Ganjar sewain bis kira-kira gitu. Aku yang nyewain bis. Naik bis. Polisinya ngasih kado, bukan kado lah, bingkisan gitu ya, dibawain. Jadi proses seperti itu. Nah setelah itu ramelah orang membicarakan itu, lalu kita lakukan pendekatan. 2 tahun Bang. 2 tahun, dan sampai terakhir kalau tidak salah ada tinggal 3 yang belum menerima karena beberapa ada di luar. Yang udah terima, udah ada yang buat restoran, udah ada yang buat usaha. Beberapa orang yang dulu saya datangi di masjid itu belum terima, sekarang udah terima. Kami bersabar. Itu apa yang diganti kepada orang-orang itu? Ya ganti rugi. Enggak, atas tanah, atas batunya, atas... Iya, atas batunya, areanya. Pembebasan tanah sebenarnya konsep. Oh, Dan pohon atau tumbuhan yang ada di atasnya. ganti untung loh. Ganti untung banget. Terus, apakah itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat? Ini PSN Bang. Makanya pertanyaan saya itu. Iya, punya BBWS. Tapi kejadian itu terjadi di Jawa Tengah. Iya. Kalau saya melihat kemudian pembebasannya tidak jalan, BPN tidak bisa masuk, kewajiban Pemda untuk membantu. Maka ketika Pak Kapolda datang itu untuk membantu, tapi situasinya kemudian terjadi benturan. Kami rapat dengan Pak Kapolda, nanti kita amankan Pak Gubernur, terima kasih. Tapi ada juga yang bilang bahwa proyek itu merusak lingkungan. Ya, semua berdebat pada soal itu. Maka saya kirim orang, terus kemudian kita diskusi lingkungan, kita tawarkan semua. Kalau diambil batunya sebenarnya, uang itu batu kok. Rusaknya di mana? Dan saya kirimkan Bang waktu itu. Kirimkan tim dari SDM agar melakukan checking di sana. Waktu itu. Tapi ditolak, baru masuk diusir. Ya sudah nggak jadi. Lalu kami buat pendekatan terus selama 2 tahun. Maka itu tadi, karena BPN kemudian tidak bisa masuk, ditahan, BPWS kemudian juga tidak bisa mengeksekusi pekerjaan teknis, mereka takut kalau ada ledakan, dan kemudian kita lakukan sosialisasi, kemudian anak-anak yang trauma itu kita lakukan trauma healing, ibu-ibu kemudian kita kasih kegiatan, bapak-bapak pengen perbaikan fasilitas infrastruktur, saya bantu dari Pemprov. Nah ketika kemudian di level Pemda nggak ada yang tanggung jawab, bagaimana? Saya tanggung jawab lah, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kok. Saya tanggung jawab, tapi saya komunikasi dengan Pak Basuki, dengan Kepala ATR BPN, dengan Istana, kami sampaikan reportnya. Kami tanggung jawab.
Itu batu-batu dalam air atau di luar? Enggak ada di air itu. Oh, itu. Itu kayak bukit gitu loh. Oh, Kayak bukit gitu. kalau di air itu juga merusak. Artinya airnya akan keruh kan. Enggak, ya makanya dulu berdebatnya adakah titik air di situ. Maka jenis batuan itu dari para geolog menyampaikan tidak ada, Pak, titik airnya ada di sini. Ditunjukkan, jadi datanya masih kita simpan. Nah kesempatan itulah dulu dengan para Pemret saya jelaskan. Kita zooming sama para Pemret saya jelaskan, ini loh gambarnya ini. Oh Mas Ganjar, kenapa itu tidak ditampilkan? Iya, karena ini nggak menarik. Yang menarik pasti di publiknya adalah konflik waktu polisi mengamankan itu. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa berjalan gitu. Kita senang lah. Jadi kasarnya Mas Ganjar justru pasang badan waktu itu. Bang, saya wakil pemerintah pusat di daerah, Bang. Nggak boleh lari. Masa terus kemudian saya lempar, ini bukan proyek saya, ini punya pusat. Ah, nggak bisa dong. Saya selesaikan jalan tol, semen Rembang waktu itu, Iya, sebenarnya. PLTU Batang. Iya, punya Pak Boy Thohir sama Pak Erik itu di sana dulu. Baik, kayaknya untuk para calon yang siap-siap menyerang 03 ke depan, semua serangan udah dijawab sore ini. Waduh, jadi Kita nggak rehat sejenak. Pemirsa, kita udah sampai di ujung acara. Pak Ganjar, kalau tadi kan saya nanyakan serangan yang mungkin akan Mas Ganjar itu terima. Kalau sekarang sebaliknya, saya ingin pendapat Mas Ganjar tentang IKN. Apa yang Mas Ganjar akan lakukan, apa akan diteruskan, kalau diteruskan kenapa? Sementara kan banyak pendapat atau pengamat yang menganggap itu akan biayanya gede sekali, utang akan bertambah besar, dan kedepannya bisa jadi tidak bermanfaat. Mas Ganjar lihatnya gimana? Ada beberapa catatan saya, Bang. Yang pertama, ini undang-undang. Bagaimana seseorang tidak melaksanakan undang-undang? Keliru, Bang. Itu bisa dengan cara pemerintah baru mengubah undang-undang itu. Siapa yang bisa mengubah undang-undang? Ya mengajukan ke DPR. DPR-nya setuju nggak? Ya kita lihat. Itu political interplay yang akan terjadi, Bang. Itu pasti terjadi political interplay. Maka yang mesti dilakukan sekarang, harus dilanjutkan. Itu perintah undang-undang. Kalau hari ini orang sudah berpikir tidak akan melaksanakan, loh kamu sudah punya agenda untuk menggagalkan. Dalam arti tidak akan melaksanakan undang-undang, nanti dulu. Saya pernah jadi, atau kami yang pernah di pemerintahan itu disumpah pakai Quran. Melaksanakan peraturan perundang-undangan, laksanakan. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ini pertanyaan yang kemudian agak teknis. Yang pertama adalah, apakah ada dalam sejarah di dunia ini memindahkan ibu kota dalam waktu pendek? Tolong saya dikasih contoh. Hati-hati. Saya tanya pada para planner, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota? Mas Ganjar, yang dibangun adalah ekosistemnya dulu. Kalau ekosistemnya tumbuh, maka kota ini akan tumbuh. Karena membangun ibu kota dalam perspektif saya tidak membangun fisik dan memindahkan orang. Tidak. Dihitung dulu secara geografis dan relasinya dengan geopolitik, kenapa di situ. Pasti menjadi pertimbangan. Pak Andrinov Caniago itu pernah menyampaikan kalau nggak salah 11 alasan memindahkan itu. Ya karena pertumbuhan ekonomi, penduduk, polusi, macam-macam lah. Ada hal teknis, ada 11 kalau nggak salah. Nah, ketika kemudian ini sudah terjadi dan harus berjalan, maka yang mesti kita lakukan adalah membangun ekosistemnya dulu.
mana yang bisa mendorong, mengakselerasi agar itu bisa dipercepat. Karena kalau saya datang ke sana kemarin Bang, bangunannya sudah mau jadi yang inti. Tapi nanti orang kalau ditaruh ke sana, apakah sudah didukung oleh ekosistem itu? Lalu saya tanya pada pengusaha, kalau kacamata kawan-kawan pengusaha apa yang dibutuhkan? Pak Ganjar, ini mesti didekatkan, ada Samarinda, ada Balikpapan. Inilah kemudian satelitnya yang akan membantu. Maka membangun ekosistem bisnis yang ada di sini penting. Apa? Salah satu mengatakan financial center. Agar kemudian tumbuh. Jadi membangun ekosistemnya ini menurut saya yang kita perlu melakukan kalau boleh saya katakan review. Bahasanya ojo ke susu, tapi review. Bahwa sudah diletakkan, bahwa sudah dimulai, mari kita lakukan, kita tindak lanjuti, tapi kita lebih arif, tidak tergesa-gesa. Dan saya dengarkan nanti tahun ini ya, mau dipakai 17 Agustus. Iya. Dipakai dulu tidak apa-apa. Untuk menunjukkan sebuah komitmen politik peng. Karena mimpi besar kita, visi besar kita, ini kan desainnya mau menjadi kota masa depan, yang sangat inklusi, yang modern, yang hijau, dan seterusnya. Itu mesti mimpi betul. Sambil kita menyiapkan segala sesuatunya yang saya katakan sebagai sebuah ekosistem. Jadi melanjutkan tapi tidak serta-merta kemudian mengikuti tenggat waktu yang terlalu pendek Bang. Duitnya juga nggak ada toh. Maka mesti hati-hati, bertahap. Nah, investornya juga yang membuat itu orang akan datang dan tertarik. Kalau tidak kan mungkin orang akan merasa terpaksa semua. Kan kita tidak mau bangunan-bangunan kita mangkrak toh Bang. Iya, iya. Apalagi kota mangkrak. Lagi kota, betul. Dan itu terjadi di beberapa tempat di dunia ini. Ya, ya. Di negara-negara lain. Betul. Kalau planningnya dari awal nggak tepat. Betul. Kalau saya tanya waktu di sana Bang, Bapak Ibu siapa yang percaya bangun IKN ini 5 tahun dan sudah selesai? Gak ada yang percaya. Siapa yang percaya 10 tahun akan selesai? Tidak ada yang percaya. Baru saya sebut, 25 tahun mulai ada satu angkatan. 30 tahun mulai ada. Nah itu rasional. Putrajaya lihat, Malaysia yang paling dekat aja. Butuh waktu berapa lama dan bagaimana kondisi hari ini. Dan itu dekat sekali dari Kuala Lumpur. Dan itu dekat sekali. Makanya itu aja butuh waktu kan. Maksud saya kita teruskan, kita prudent, hati-hati. Sehingga orang tidak merasa bahwa ini akan dipaksakan dalam waktu yang pendek. Waktu pendek ini yang saya agak terganggu. Apa mungkin? Kecuali sekedar fisik yang ada di sana dan kemudian dipakai untuk sebuah event boleh. Ini mesti berlanjut. Kalau untuk food estate, apa pendapat? Pak Mahfud bilang hari ini kalau nggak salah, ya baru sekali ini terjadi di dunia. Tanam singkong, buahnya jagung. Apa sih Bang yang mau dicapai dari food estate? Kalau itu untuk Swasembada pangan. Ya oke. Kalau itu untuk ketahanan dan swasembada, kasihkan pada ahlinya Bang. Siapa? Petani. Nggak ada Bang di Indonesia ini, ya petani-petani itu nanam singkong tidak tumbuh. Tidak ada. Petani loh Bang. Maka kalau kita mau bicara singkong, aduh singkong Bang, kami orang kampung. Itu hampir ditanam di tempat-tempat, maaf ya kadang-kadang agak asal aja tumbuh. Dilempar aja tumbuh. Dilempar aja tumbuh. Kok itu tidak tumbuh? Saya hakul yakin yang disuruh itu tidak ngerti. Atau ya tanahnya bukan untuk singkong. Kan tidak ngerti. Iya. Maka harus dia ngerti. Iya. Maka betul. Kalau orang mau nanam tanahnya bisa nggak untuk singkong? Kalau tidak untuk singkong ya jangan ditanam. Kamu akan memaksakan diri dan itu costly. Dan banyak kok food estate yang lain yang bagus. Umpama ambil Merauke begitu. Itu tanahnya subur. Kenapa nggak ngambil di sana? Kenapa di situ? Justru sekarang kecurigaan orang itu tidak tumbuh, kayunya kemana? Bang, saya pernah di Komisi 4 Bang. Kadang-kadang ada alasan land clearing. Dulu waktu di Komisi 4. Alasannya apa? Land clearing. Untuk apa? Untuk sawit. Tapi di sana sebenarnya mau ngambil kayu Bang. Dan itu kayu itu mau gedenya segini Bang. Kalau untuk industri kertas,
Itu laku karena jadi pulp, jadi bubur semua. Tanyakan kayunya ada di mana sekarang. Maka bicara food estate sebenarnya carilah tempat yang memang memenuhi. Bicara ketahanan dan swasembada pangan, cari lahan nganggur yang ada di desa-desa. Hitung sekarang. Bikin anak-anak muda yang di desa untuk bertani dengan modern. Dampingi mereka dengan kearifan lokal yang dimiliki. Nggak usah seragam, Bang. Udah deh, saya udah bertemu para pengusaha. Dalam Mas Ganjar, serahkan pada mereka, kita yang dampingi. Jadi itu. Nggak usah mimpi yang gede-gede itu. Itu Bang soal food estate. Tapi itu juga sebaliknya saya lihat janji Mas Ganjar itu ada 17 poin apa itu. 21 program ya. 21 program. Ya, ya. Muluk semua. Yang mana itu? Ya 21 itu muluk semua untuk rakyat. Ya, yang abang ragu apa? Jadi boleh jadi panelis debat ini. Iya, saya ragu misalnya kayak rumah yang akan kayak beli sepeda motor misalnya ya. Anak-anak akan gratis sekolah aja misalnya. Duitnya dari mana ini 21 ini? Itu yang saya ragukan. Bang, berapa anggaran APBN kita yang bocor? Udah dihitung aja. Berapa potensi pendapatan kita yang hilang? Ayo Bang. Berapa kemudian pertumbuhan yang bisa kita ciptakan dengan sungguh-sungguh? Kalau asumsi kita linear, ya APBN kita cuma 300 triliun kok, 3.000 triliun, ya duitnya dari mana? Bang, 20% dari anggaran APBN, APBD, APBD Provinsi Kabupaten Kota, itu untuk pendidikan loh Bang. Larinya kemana? Konsolidasikan itu, jangan salah loh Bang. Sekolah itu sudah gratis loh Bang untuk SD, SMP. Saya jadi gubernur, SMA, SMK gratis Bang. Ya enggak. Ya nggak bisa. Asal kita nggak korup semuanya apa jelas, pajaknya nggak dikorup, optimal. Ya, tax rasionya bisa meningkat, pajaknya mulai masuk, tidak menekan pengusaha, semua dimudahkan. Orang seneng Bang. Naik. Kalau gitu kuncinya korupsi dulu deh harus dihabisin. Setuju? Setuju. Semuanya itu terhalangnya oleh korupsi. Mau bicara apa Bang? Investasi dikena pungli. Kemarin ada pendukung saya sopir truk Bang. Boleh kau, Pak Ganjar saya dukung. Kenapa? Karena saya dulu ngamuk di jembatan Timbang, ingat? Pak Ganjar gara-gara itu kami nggak lagi korupsi Bang. Kalau kita punya integritas, ease of doing business berjalan, kepastian hukum ada, penegakan hukum fair, semua fair jalan. Pak Mahfud kemarin ngomong, wah ini backup tambang ilegal. Emangnya di kita tambangnya legal semua Bang? Kan enggak. Ya enggak lah. Nah, udahlah, kita kan tahu semua. Yang ada IUP ya berarti legal gitu kan. Iya, tapi yang punya IO pun mengeluh karena orang bikin ilegal di tambangnya itu. Nah, Abang udah tahu. Coba itu dilegalkan. Berapa duit masuk untuk negara, Bang? Maka kenapa pertumbuhan ekonomi mesti tinggi agar kita tidak masuk dalam middle income trap. Seluruh resources bisa kita gerakkan. Maka saya berpasangan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kata Gus Dur kan peluru tak terkendali Bang ini Bang. Tak terkenal. Gitu kan. Membabi buta ya. Ya enggak, bukan babi buta. Artinya kalau secara prosedur tidak bisa berjalan, maka pada saat itu dicari jalan samping untuk bisa mencapai tujuan. Tanpa melanggar hukum. Tapi hukumnya tetap tegak. Itu uniknya Pak Mahfud kan. Baik, apa pesan terakhir dari Mas Ganjar sebelum debat presiden lah atau sebelum pemilu kepada rakyat? Hanya 3 kata aja Bang. Coblos nomor 3. Hanya segitu aja. Loh iya dong. Yang lain kan sudah saya yakinkan. Apa yang tidak yakin? Bahkan Abang tadi ngomong, hati-hati nanti kalau mau nyerang, udah disiapkan semua. Udah. Coblos nomor 3. Iya, bukan aja itu ya. Ini saya lihat kan pertarungannya sengit deh.
istilahnya ini do or die. Bahkan ada yang mengatakan kalau kubu A menang, ada berapa orang di kubu B nanti yang akan masuk penjara. Kalau kubu B yang menang, ada berapa orang di kubu A. Kayak begitu. Karena dalam konteks politik cara berpikirnya diawali dengan berpikir kotor, Bang. Berpikirnya in group looking di dia. Tidak pernah bicara forward, Bang. Kalau kita bicara forward dalam kontestasi, ada menang, ini memimpin. Lainnya follow dong. Kalau nggak mau silakan Anda oppose untuk melakukan check and balances. Tapi kalau berpikirnya sudah fear, ketakutan, dan kemudian, wah kalau kita kalah kita masuk penjara dan sebagainya. Loh kamu sendiri udah kotor kok cara mikirmu. Loh kamu tuh loh yang ngomong itu kotor pikiranmu. Jangan kotori dong. Para pemilih pemula masa depan bangsa, enggak. Nggak usah takut itu. Tapi kita harus melaksanakan pemerintahan dengan benar. Baik Mas Ganjar, saya dengar juga Pak Capres ini tadi terpaksa mengcancel berbagai acara sore ini gara-gara mau datang ke dapur kami atau pabrik kami lah di Pulau Gadung ini. Semua gara-gara Karni Ilyas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Ganjar. Baik pemirsa, kami diskusikan, Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu wawancara eksklusif Karni Ilyas yang akan datang.